Eh, Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yonasidia Adi Kurniawan Suito. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan getaran bebas teredam dan tak teredam. Oke, getaran bebas. Getaran bebas adalah getaran yang terjadi pada suatu sistem tanpa adanya gaya luar setelah sistem tersebut diberikan suatu gangguan awal. Dengan kata lain, sistem bergetar secara alami hanya karena energi awal yang diberikan tanpa adanya gaya eksternal yang terus-menerus bekerja padanya. Getaran bebas itu dibagi dalam dua jenis, yaitu yang pertama ada getaran bebas yang teredam dan getaran bebas tak teredam. Getaran bebas teredam adalah getaran yang amplitudenya semakin mengecil seiring waktu karena adanya gaya redaman seperti gesekan atau hambatan udara. Dalam sistem ini, tidak ada gaya luar yang terus-menerus bekerja setelah sistem diberikan gangguan awal. Tetapi, energi getaran berkurang karena sebagian energi diubah menjadi panas atau energi lain akibat gaya redaman. Yang kedua, yaitu ada getaran bebas tidak teredam. Getaran bebas tak teredam adalah getaran yang terjadi tanpa adanya gaya redaman, sehingga amplitudenya tetap konstan dan tidak berkurang seiring waktu. Dalam kondisi ideal, sistem ini akan terus berosilasi selamanya karena tidak ada energi yang hilang akibat gesekan atau hambatan udara. Pada praktikum kali ini, ada beberapa alat yang digunakan. Beberapa alat yang digunakan, yaitu yang pertama ada vibrometer. Vibrometer adalah alat yang digunakan untuk menghitung frekuensi dari sebuah getaran. Nah, cara pemasangan vibrometer ini membutuhkan suatu software, yaitu aplikasi. Jadi kita harus membutuhkan laptop untuk menghitung seberapa besar frekuensi yang terjadi. Nah, cara pemasangannya itu pada ujung vibrometer yang logam itu tuh ditempelkan atau dipasangkan pada massa yang akan diuji. Nah, terus untuk pada vibrometer itu nanti bisa dicolok ke laptop itu pakai USB. Nah, yang kedua ada timbangan beban digital. Timbangan ini fungsinya yaitu untuk menimbang seberapa berat massa yang akan digunakan. Nah, pada percobaan kali ini, pengujian kali ini itu menggunakan tiga massa yang berbeda. Jadi membutuhkan timbangan untuk mengukur seberapa berat massa yang akan diuji. Nah, yang ketiga ada laptop. Laptop ini fungsinya yaitu untuk dihubungkan ke vibrometer, yaitu untuk menginstal software yang nanti akan digunakan untuk menghitung frekuensi. Nah, selanjutnya ada mistar baja. Mistar baja ini digunakan untuk menghitung simpangan, yaitu menghitung panjang pegas. Nah, panjang pegas ini nanti ada dua, yaitu pegas sebelum terkena beban dan juga pegas sehabis kena beban. Nanti simpangan ini digunakan untuk mencari nilai kekakuan pegas. Nah, yang selanjutnya ada massa. Massa atau beban. Massa ini digunakan sebagai beban dari sebuah getaran. Nanti di masa ini akan dilepaskan secara serentak untuk mendapatkan nilai sebuah frekuensi. Ya, selanjutnya ada pegas. Pegas di sini digunakan untuk sebagai perantara dari sebuah getaran. Jadi nanti eh, massa itu dikaitkan ke pegas dan pegas itu nanti ditarik, habis itu dilepaskan. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu peredam. Peredam digunakan pada pengujian getaran bebas teredam yang fungsinya untuk meredam dari sebuah getaran. Karena getaran itu tidak bisa dihentikan atau di stop, hanya bisa diredam atau diperkecil. Oke, sekarang ada
tahapan getaran bebas. Nah, yang sebelah kiri itu ada getaran bebas tak teredam, yang sebelah kanan itu tuh teredam. Untuk tahapannya yaitu bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan ini. Yang pertama tuh massa itu dipasang di sebuah alat peraga. Nanti tuh sebelum dipasangkan ke pegas tuh nanti diukur dulu eh, berapa berapa masanya. Nah, masa yang digunakan ini ada tiga. Jadi tiga-tiganya nanti diukur dulu sebelum dipasangkan kepada pegas. Setelah nanti diukur, itu dicatat berapa kilogram masanya. Sehabis dicatat, eh, nanti diamkan dulu. Habis itu kita masang pegas di paling atas. Pegas ini sebelum dipasang kepada masa, itu tuh nanti diukur dulu panjang pegasnya, itu XA-nya nanti dihitung dulu berapa, lalu habis diukur tuh nanti dicatat. Nah, lalu baru massa tersebut dipasangkan ke pegas. Nanti kan eh, si pegasnya itu akan bertambah karena dikenai beban. Nah, pegas yang sudah dikenai beban ini nanti diukur lagi eh, berapa panjang dari pegas tersebut. Nah, lalu tidak lupa untuk memasang vibrometer. Vibrometer ini dipasang di belakang masa tersebut. Nah, lalu disambungkan dengan laptop atau PC dengan software agar bisa dihitung berapa frekuensinya. Nah, lalu setelah masa sudah terpasang di pegas, lalu ditarik sepanjang eh, diberi simpangan atau ditarik sepanjang 15 mm. Itu untuk percobaan pertama. Percobaan kedua tuh ditarik sepanjang 25 mm. Nah, percobaan ketiga itu nanti ditarik sepanjang 35 mm. Setelah nanti ditarik sepanjang yang ditentukan, nanti langsung dilepaskan. Dan nanti di software tersebut akan direkam atau akan langsung menunjukkan berapa frekuensi yang terjadi pada percobaan tersebut. Nah, lalu ada getaran bebas teredam. Dan pada gambar getaran bebas teredam itu setelah metodenya sama seperti getaran bebas tak teredam. Yaitu yang pertama kita pasang dulu massa kepada alat peraga, lalu ditimbang dulu. Nanti ditimbang seberapa berat massa tersebut, lalu dicatat. Nah, habis itu pasang pegas juga ke alat peraga, diukur dulu pegas sebelum dikenai beban. Nah, lalu dicatat untuk mencari kekakuan pegas. Nah, lalu setelah dicatat massa tersebut baru dipasang ke pegas. Nah, setelah pegas dikenai oleh beban, itu dicatat lagi eh, berapa panjang dari pegas tersebut. Lalu tidak lupa juga dipasang perdam di sebelah kanan massa untuk meredam sebuah getaran. Lalu setelah semua terpasang, baru massa tersebut diberi simpangan sebanyak 3 kali, yaitu sebanyak sebanyak 15 mm yang pertama, yang kedua sebanyak 25 mm, dan yang ketiga sebanyak 35 mm. Lalu tidak lupa dipasang juga vibrometer pada belakang massa untuk mencari nilai frekuensi, rata-rata frekuensi, lalu langsung dilepas setelah ditarik sebanyak yang ditentukan, baru dilepas massa tersebut nanti untuk frekuensinya ditunjukkan pada software atau laptop. Ya, tahapan praktikum getaran bebas tak teredam. Nah, di sini seperti tadi yang saya bilang, jika semua data sudah terkumpul,
mencari nilai kekakuan pegas dengan rumus K sama dengan F per delta X. Nah, F ini bisa dipecah lagi menjadi massa kali gravitasi. Jadi, massa yang tadi sudah dihitung, sudah diukur berapa kilogram, nanti dikalikan dengan percepatan gravitasi, yaitu 9,81 meter per second kuadrat. Nah, nanti dibagi oleh delta X. Delta X adalah nilai simpangan. Nilai simpangan tadi kan ada tiga. Nah, berarti delta X itu X B1 dikurangi X A. X B1 adalah eh, panjang pegas setelah dikenai beban pada percobaan pertama. Lalu X A adalah panjang pegas sebelum dikenai oleh beban. Jadi nanti dihitung dan akan mendapatkan nilai kekakuan pegas. Nah, sama juga tahapan praktikum getaran bebas teredam itu bedanya adalah dipasang peredam pada alat peraga getaran bebas karena pada praktikum getaran bebas kali ini itu menggunakan peredam hidrolik. Nah, jika sudah melakukan pengujian atau uji coba, itu hasil dari uji cobanya eh, diolah dan akan mendapatkan nilai kekakuan pegas. Rumusnya sama, yaitu K sama dengan F per delta X. Nah, F di sini juga massa tadi ada tiga, berarti M1, M2, dan M3. Nanti dikalikan oleh percepatan gravitasi, lalu dibagi delta X, yaitu perbandingan simpangan dari pegas tersebut. Nah, adapun data getaran bebas yang tak teredam yang kelompok saya uji coba, yaitu yang pertama tuh kita memberi simpangan awal X itu yaitu 15 mm, 25 mm, dan 35 mm. Kita melakukan sebanyak 9 kali percobaan dengan tiga massa yang berbeda. Yaitu eh, di coba yang pertama tuh kita menimbang massa tuh seberat 0,755 kilogram yang didapatkan hasil rata-rata frekuensi yaitu 908 Hz. Lalu kita olah dengan eh, rumus akan didapat seperti ini. Yang kedua itu tuh kita menghitung massa, didapatkan hasil 0,910 kilogram dan rata-rata frekuensi yaitu 833,1 Hz. Lalu massa yang ketiga adalah 0,635 kilogram dan rata-rata frekuensi yang kita dapatkan yaitu 944,1. Nah, dari tiga massa tersebut kita melakukan sebanyak eh, tiga kali percobaan dengan simpangan yang berbeda. Pada simpangan eh, awal X sama dengan 25 mm, kita mendapatkan hasil rata-rata frekuensi yang berbeda, yaitu dari 0,755 kilogram kita mendapatkan rata-rata frekuensi 1114. Pada masa 0,910 kilogram kita mendapatkan rata-rata frekuensi 681,7 Hz. Pada masa 0,635 kilogram kita juga mendapatkan rata-rata frekuensi 816,8 Hz. Begitu juga pada simpangan awal X sama dengan 35, kita mendapatkan rata-rata frekuensi yang berbeda juga. Eh, Pada masa 0,755 kilogram, kita mendapatkan rata-rata frekuensi 14.466 Hz. Pada masa 0,910, kita mendapatkan rata-rata frekuensi 643,9. Pada masa 0,635, kita juga mendapatkan rata-rata frekuensi 763,3. Di sini juga data yang sudah kita catat
nanti itu akan kita olah lagi untuk mencari nilai kekakalan pegas. Nilai kekakalan pegas yang di tabel ini kita dapat dari rumus seperti ini. Nah, perhitungan data itu yang diketahui XA sama dengan atau simpangan awal panjang pegas awal sebesar 11,5 cm. Lalu ada XB1 yaitu panjang pegas setelah dikenai beban. Itu yang XB1 yang pertama ada 12 cm, XB yang kedua ada 12,5 cm, yang ketiga XB3 yaitu 11,5 cm. Nah, eh, langkah yang pertama yaitu mencari delta X1. Delta X1 itu didapat dari XB1 dikurangin XA, yaitu XB yang pertama dikurangin X awal, yaitu 12 cm dikurangin 11,5 cm, jadi 0,5 cm. Nah, satuan di sini masih centimeter. Eh, pada rumus yang kita gunakan itu menggunakan satuan meter. Lalu kita konversi dulu dari sentimeter ke meter, yaitu dari 0,5 cm kita konversikan ke meter menjadi 0,005 meter. Nah, jika delta X sudah didapatkan, baru kita masukkan ke rumus yang F per delta X, yaitu F per delta X1 sama dengan F-nya kita pecah menjadi M1 massa yang pertama dikali percepatan gravitasi dibagi delta X yang pertama. Nah, massa yang pertama adalah 0,755 kg dikalikan dengan 9,81 meter per second kuadrat dibagi dengan delta X yaitu 0,005 meter. Didapatkan hasil 1481,2 Newton per meter. Nah, kita langsung ke langkah berikutnya yaitu mencari delta X2. Delta X2 itu didapatkan dari XB2 dikurangin XA. XB2 tadi nilainya 12,5. Nah, kita masukkan ke rumus tersebut menjadi 12,5 cm dikurangin 11,5 cm, yaitu dapat 1 cm. Tapi di sini satuannya masih cm. Kita harus konversi ke meter, yaitu menjadi 0,01 meter. Lalu kita masukkan ke eh, nilai kekakuan gas. Nah, kita masukkan ke rumus F per delta X. Nah, di sini menggunakan eh, massa yang kedua dan delta X yang kedua. Itu didapat F sama dengan delta X2 sama dengan M2 massa yang kedua dikali gravitasi, percepatan gravitasi dan dibagi dengan perbandingan simpangan yang kedua, yaitu 0,910 kg dikali 9,81 mm per second kuadrat per 0,01 meter didapatkan hasil 892,71 Newton per meter. Lalu angka yang terakhir mencari nilai perbandingan simpangan yang ketiga itu delta X3. Delta X3 yaitu XB3 dikurangin XA. XB3 tadi yaitu 11,5 cm. Dikurangin dengan XA-nya juga 11,5 cm. Sama dengan 0. Nah, di sini perbandingan simpangannya yaitu tidak ada atau sama dengan 0. Lalu kita masukkan ke rumus berikutnya yaitu mencari K3 seharusnya ya, nilai kekakalan pegas yang ketiga. Itu kita masukkan dengan rumus F sama dengan delta X3 yaitu M massa yang ketiga dikali percepatan gravitasi dan dibagi dengan delta X3 yaitu 0,635 kg dikali 9,81 meter per second kuadrat, itu dibagi dengan 0. Nah, di sini karena simpangannya 0 berarti hasilnya 0. Berarti kekakuan pegas dari percobaan tersebut itu nggak ada karena simpangannya 0. Lalu langkah-langkah input data ke Oktav. Nah, hal-hal yang dibutuhkan dalam menginput data ke aplikasi atau software Oktav itu yang pertama ada eh, masa, yang kedua ada redaman, yang ketiga ada simpangan. Itu nanti simpangannya simpangan awal. Yang tadi yang ada tiga itu 15 mm,
25 mm dan 35 mm. Yang selanjutnya ada V0. V0 tuh di uji praktek yang kita lakukan itu tidak diketahui atau sama dengan nol. Lalu yang terakhir ada TF. TF itu mengenai waktu atau panjang dari sebuah grafik yang akan dihasilkan di aplikasi Octave. Nah, yang pertama itu kita kita menggunakan VTB1_1 karena kita menggunakan satu derajat kebebasan. Makanya kita menggunakan modul atau toolbox VTB1_1. Nah, pada awal kita menggunakan aplikasi Octave, kita buka dulu aplikasi Octave dan di situ tuh ada yang namanya command window dan toolbox. Nah, di toolboxnya itu nanti kita buka dulu toolboxnya di eh, file manager atau di dokumen. Nah, nanti eh, kita cari toolbox yang sudah diekstrak. Nah, kita cari toolbox yang sudah diekstrak. Nah, habis itu kita menemukan ada VTB1_1. Di situ ada banyak banget VTB-nya, ada banyak banget toolbox-nya. Tapi yang kita gunakan pada kali ini yaitu VTB1_1 karena kita menggunakan satu derajat kebebasan. Nah, jika sudah, kita ketik di command window-nya help VTB1_1 karena itu tuh komen awal dari kita menggunakan Octave untuk membantu kita menggunakan VTB yang mana. Nah, di sini kita menggunakan VTB1_1, makanya kita ketik help VTB spasi VTB1_1. Nah, lalu di dalam eh, komen window-nya tersebut sudah terdapat eh, cara bagaimana eh, menggunakan Octave tersebut, yaitu di sini tertulis VTB1_1. VTB1_1 free response of the single degree of freedom system. Nah, di sini tuh sudah terdapat eh, template untuk menggunakan Octave, yaitu VTB1_1 dalam kurung M itu adalah massa, C itu adalah redaman, K itu adalah kekakuan pegas, X0 adalah simpangan yang diberikan, V0 itu tidak diketahui, dan TF itu adalah panjang ini, panjang diagram atau eh, dalam waktu lah ya, dalam waktu. Nah, kita menggunakan yang atas. Plots of free response of single degree of freedom system. The argument X0 and FL represent the initial condition and TF represent the total time of the response. Nah, TF ini adalah merepresentasikan total waktu pada respon getaran tersebut. Nah, lalu jika sudah, kita di sini langsung mengetik VTB 1_1 dalam kurung kita memasukkan massa dulu yang pertama. Nah, di sini 0,755 karena massa yang pertama tadi adalah 0,755, koma sini cek redaman. Nah, di sini karena saya menginput pengujian getaran bebas tak teredam, makanya saya memasukkan redamannya adalah nol karena tidak ada redaman terjadi pada pengujian tersebut. Lalu habis itu kita masukkan kekakuan pegas pada masa yang pertama, kekakuan pegas yang pertama yaitu 1481,2. Nah, lalu kita juga masukkan X0 yaitu simpangan yang diberikan itu sebanyak 25. Nah, di sini saya memasukkan eh, pengujian dalam simpangan 25 mm tadi. Nah, teman-teman bisa masukin yang mana aja bebas dan mau semua atau satu-satu itu bebas. Nah, lalu di sini eh V0 tadi tidak diketahui. Jadi 0 dan TF itu 3. Saya ngambilnya 3 detik biar diagramnya tidak panjang. Nah, di sini kenapa 25 mm tidak dikonversi ke meter? Di sini tuh satuannya kan satuan internasional dan bisa juga nanti diubah ke meter atau diubah ke milimeter di toolboxnya. Seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan milimeter satuannya dan tidak menggunakan meter. Lalu
Setelah kita mengetik seperti ini, kita enter. Nah, di saat kita enter, keluar grafik seperti ini. Seperti yang sebelah kanan, yang di sebelahnya. Nah, itu adalah grafik dari getaran yang terjadi pada saat pengujian. Lalu, yang kedua, eh, tidak usah di clear atau tidak usah kita klik CLC karena itu tuh kalau misalnya kita klik CLC kan ke clear semuanya dan kita harus mengetik help lagi. Nah, sehabis itu di bawah ini kita langsung aja klik eh, data yang kedua, nah, yaitu VTB1 underscore 1 dalam kurung masanya yang tadi itu 0,910, masa yang kedua yang kita uji. Nah, lalu C-nya itu 0, tidak ada redaman terjadi. Nah, lalu kita masukkan ke kakauan pegasnya, nilai ke kakauan pegasnya yaitu 892.892,71. Nah, lalu kita masukkan lagi simpangan yang diberikan yaitu 25 mm. Lalu kita masukkan V0-nya yaitu 0 dan TF total waktu yaitu 3 detik. Nah, lalu setelah kita klik itu nanti kita enter dan terdapat juga grafik yang muncul yaitu seperti ini grafik dari getaran tersebut. Dan tidak lupa di sini juga tidak hanya memunculkan grafik tetapi pada oktav kali ini juga memunculkan the natural frequency, itu frekuensi natural yaitu 31,3 radian per second. Nah, itu tuh udah otomatis muncul. Jadi kita tidak harus menghitung ulang. Nah, the damping ratio itu 0 dan the damp natural frequency itu 31,3 sama dengan frekuensi natural. A itu amplitude itu 25 yang kita masukkan simpangan dan pi-nya itu 1,57. Nah, seperti itu. Lalu kita langsung ke percobaan ketiga. Di percobaan ketiga di sini tuh kita masukkan juga eh, data-data yang dibutuhkan, yaitu yang pertama ada masa yang ketiga yaitu 0,635 kilogram. Lalu ada C redaman yaitu 0 dan K kekakuan sistem karena simpangan tadi itu 0, jadi kekakuan pegasnya juga 0. Lalu ada V0, ada X0 dulu. X0 itu simpangan yang diberikan atau amplitudo yaitu 25 mm. V0-nya itu tidak diketahui dan TF atau total waktu itu adalah 3. Nah, dikarenakan di sini kekakuan pegasnya 0, maka tidak ada grafik yang muncul. Dan di sini juga natural frekuensinya itu yaitu 0. Damping ratio itu tidak diketahui dan natural frekuensi tidak diketahui. A1 dan A2, A dan P itu tidak diketahui karena dalam Octave itu aplikasi ini tuh harus memunculkan nilai kekakuan pegas untuk mendapatkan grafik dan frekuensi natural Pi dan damping ratio seperti itu. Eh, baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan dan perhatian dari rekan-rekan Aslab semuanya. Terima kasih.